Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini Bapak akan mencoba untuk melanjutkan materi kita, yaitu bagaimana seorang entrepreneurs atau seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan tentu juga harus memiliki yang namanya berpikir kreatif. Berpikir kreatif dapat kita katakan bagaimana seorang yang memiliki jiwa bisnis atau kewirausahaan mampu menciptakan hal-hal baru, inovasi atau kreativitas yang mampu memberi nilai tambah kepada produk yang akan mereka jalani atau yang akan mereka berikan kepada pelanggan. Tujuan dari pembelajaran kita ini satu adalah mengenal kreativitas sebagai modal penting seorang wirausahawan. Dua, menjelaskan hambatan berpikir kreatif yang dapat menghambat progres sebuah usaha. Tiga, mengenal cara mengukur potensi kreatif. Empat, mengenal cara meningkatkan kreativitas dan membebaskan diri dari belenggu. Maka tujuan dari materi ini adalah bagaimana kita nanti sebagai lulusan UPY PTK mampu berpikir secara kreatif terhadap unit usaha yang akan kita jalani, yaitu ini bagian penting atau nilai tambah dalam aktivitas unit bisnis kita. Baik, Perspektif adalah gambaran bagaimana seseorang mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda terhadap unit usaha yang akan mereka menjalani. Perspektif juga gambaran tentang kemampuan seorang wirausahawan untuk melihat peluang-peluang tertentu, baik itu dari sisi pelanggan, dari sisi keunikan pembeda antara kita dengan unit bisnis yang lain. Sebagai contoh, di gambar ini bisa jadi Anda nanti akan melihat secara langsung, mungkin Anda bisa melihat gambar ini adalah seperti sosok seorang wanita, perempuan, atau Anda juga menemukan gambar lain yang juga nampak oleh Anda seperti ada gambar burung ya, atau ada gambar seekor ular. Nah, ini bagian dari bagaimana cara kita memandang terhadap aktivitas yang akan kita laksanakan. Maka ini penting sekali, berpikir kreatif adalah bagaimana perspektif kita terhadap unit usaha yang akan kita jalani mampu memberikan kekuatan untuk keberlangsungan daripada usaha. Begitu juga tentang gambar ini, perspektif menunjukkan cara pandang kita terhadap sesuatu. Coba perhatikan gambar ini, dalam beberapa hitungan detik Anda nanti akan bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Ketika Anda melihat pertama, mungkin lingkarannya itu diawali dari awal sebelah kanan yang merupakan terowongan yang dimulai dari sebelah kanan. Jadi kita memandangnya dari sebelah kanan terus ke dalam. Atau secara lain mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu pasar pelanggan berubah, maka kita tentu memiliki perspektif yang berubah juga terhadap pelanggan yang mengalami perubahan dari perilaku. Maka perspektif penting dalam berpikir kreatif. Oke, kita lihat. Seperti yang kita gambarkan tadi, bisa jadi di gambar ini Anda bisa memulai penglihatan Anda untuk masuk ke pasar baru atau market baru terhadap unit usaha yang Anda lakukan. Caranya mungkin mulai dulu dari kiri untuk masuk ke terowongan itu, atau bisa jadi nanti Anda bisa memulainya dari sebelah kanan. Jadi perspektif adalah bagian penting untuk mengukur kemampuan daripada produk kita untuk bisa diterima. Baik. Perspektif juga menggambarkan hal yang berbeda dari gambar ini. Anda bisa lihat sebuah pesawat terbang yang terbang. Sekilas memang Anda bisa melihatnya dalam bentuk bahwa pesawat terbang mengalami sedang menuju ke arah kita. Tapi di sisi lain bisa jadi pesawat terbang itu malah menjauhi kita. Jadi ini prospektif yang harus kita miliki sebagai seorang jiwa entrepreneurs. Oke, baik. Maka berpikir kreatif adalah melihat dengan sudut pandang baru, menemukan hubungan baru, membentuk kombinasi baru. Seorang wirausahawan
atau seorang yang baru memulai usaha tentu nanti akan berkaitan dan dihadapkan dengan kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan mereka, yang mengharuskan kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, melihat dengan sudut pandang baru terhadap unit bisnis yang akan kita lakukan, pesaing, pelanggan, ini harus kita perhatikan. Dan tentu juga sebagai pendatang baru, Ananda dalam aktivitas yang sudah kita rencanakan untuk masing-masing kelompok membuat suatu unit usaha, menemukan hubungan baru. Hubungan baru tentang apa? Tentang produk yang akan kita jalani dengan pelanggan atau target yang menjadi sasaran kita. Kemudian berpikir kreatif itu juga membentuk kombinasi baru. Kombinasi tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya, baik yang eksternal maupun yang internal, yang ada di dalam diri kita maupun yang ada di luar. Baik. Selanjutnya, berpikir kreatif melihat dengan sudut pandang baru seperti yang kita sampaikan tadi. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah itu adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Orang dari dulu melakukan aktivitas usaha, prosesnya memang tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Mungkin hal-hal keterbaruan, perkembangan dari teknologi sistem informasi mengharuskan kita juga harus mampu melibatkan teknologi dari sisi marketing atau dari sisi aktivitas produksi atau distribusi. Namun pada kenyataan ini hanya sebagai media saja yang akan memberikan nilai tambah dalam aktivitas produksi. Tapi tetap saja masalah yang kita hadapi itu tidak berubah, relatif sama. Misal memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi. Jadi prosesnya yang kita ikuti bukan hasilnya. Kegagalan adalah bagian dari proses yang kita harus mampu belajar, mampu untuk mengambil nilai-nilai yang mampu memberikan kita untuk kesuksesan di masa yang selanjutnya. Yang berkaitan dengan berpikir kreatif, tentu kita juga harus mengetahui hambatan-hambatan kreativitas. Hambatan-hambatan kreativitas itu bisa jadi perseptual, pengharapan terhadap sesuatu yang kita coba, yang kita harapkan kadang tidak harus sesuai dengan pikiran kita karena banyak hambatan, banyak kondisi-kondisi tertentu. Begitu juga emosional, project atau usaha antusias, ya, ambisius. Ini juga harus kita mampu untuk membendungnya, mampu untuk mengelolanya agar emosional, semangat daripada kreativitas dalam entrepreneurs itu sebagai pendatang baru kita harus mampu melakukannya secara baik. Termasuk juga hambatan kreativitas itu imagination. Bagaimana kita mencoba untuk membayangkan, mensituasikan terhadap perseptual pengharapan yang sudah kita yang kita harapkan, tapi juga harus mampu kita membuat semacam progress forecasting. Hambatan kreativitas mungkin juga berkaitan dengan culture, budaya setiap orang dalam memulai aktivitas usaha itu berbeda-beda, tergantung bakat dalam dirinya. Ekspresif, ya, kemudian intelektual, kemampuan, termasuk juga environment, yaitu berupa lingkungan. Hambatan-hambatan kreativitas ini sangat membantu sekali bagi kita sebagai pemula, yaitu memiliki jiwa wirausaha dalam mengembangkan berpikir secara kreatif. Oke, next, berpikir kreatif selalu bertanya. Orang yang mampu membentuk kreativitas dalam dirinya itu selalu berusaha untuk menemukan informasi-informasi yang baru terhadap hambatan-hambatan, terhadap kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan solusi. Scam, ya, self color use material part side. Ini bagian dari pemikiran orang yang pemikir kreatif. Oke, memiliki warna, penggunaan material, pak dan ukuran X. Ya, seperti ini.
kreativitas daripada berpikir secara kreativitas dalam memulai suatu aktivitas usaha, mungkin dari bentuk ya, dari bentuk penyajian, inovasi-inovasi kreatif yang melahirkan daya beda terhadap produk kita yang sama dengan produk-produk lain. Kita harus mampu memberikan hal yang baru, hal yang membuat pembeda antara unit produksi kita, produk kita dengan kompetitor atau pesaing. Teknik untuk menciptakan dari berpikir konkret, ya, bagaimana kita mampu berpikir secara kreatif, maka bisa kita dapatkan satu, membuat kombinasi baru, membuat hal-hal baru terhadap ya unit bisnis yang kita lakukan, tetapi kita tahu bahwa ada kompetitor lain yang juga mirip dengan kita, maka kita berupaya membuat kombinasi baru terhadap inovasi produk kita, baik dalam bentuk harga, bentuk penyajian, layanan. Ini juga menjadi bagian berpikir kreatif. Kemudian yang kedua, menggunakan input yang random. Input adalah masukan terhadap sesuatu yang akan kita jalani untuk menghasilkan output luaran. Kita harus memiliki pilihan yang bervariasi. Kemudian teknik kreatif itu membentuk daripada berpikir kreatif adalah membuat eliminasi. Eliminasi tentang apa? Eliminasi tentang hal-hal yang tidak menciptakan nilai tambah. Jadi ada non-value added, aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk kita dan pemasaran kita, atau aktivitas yang memakan biaya yang terlalu tinggi. Ini bisa kita eliminasi, kita pangkas aktivitas-aktivitas itu sehingga memang produk kita memiliki daya beda yang lain. Kemudian teknik kreatif menciptakan daripada berpikir kreatif menggunakan alternatif. Kita harus kaya dengan berbagai solusi alternatif yang memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa secara cepat, secara langsung, yaitu melakukan inovasi dan perubahan. Kemudian yang kelima, mencoba cara pikir terbalik. Berpikir terbalik bukan berarti salah, tetapi berpikir terbalik adalah bagaimana kita kembali mencoba untuk menilai kembali aktivitas-aktivitas kita yang sudah kita lakukan. Bisa jadi aktivitas itu ada yang tidak menguntungkan, maka sebaiknya kita memang terkadang kita berpikir terbalik. Idealnya berpikir secara tidak bisa dikatakan berpikir yang tidak lazim, tetapi memang dampaknya terhadap pembentukan berpikir kreatif itu akan melahirkan ide-ide atau temuan-temuan yang dapat memberikan nilai tambah atau maksimal daripada unit produksi. 6 adalah teknik dalam kewirausahaan. Untuk berpikir kreatif itu mencoba kasus ekstrim, kasus atau kegiatan-kegiatan yang memang orang jarang berada di sana. Biasanya orang kalau membuat aktivitas bisnis, mereka cenderung sebagai peniru, memilih kondisi-kondisi yang nyaman, tapi kita mencoba untuk mencari hal-hal baru yang memang sedikit agak berbeda, atau memang orang jarang melakukan itu. Dan ini adalah sebagai hal yang menjadi daya tarik terhadap unit bisnis yang akan kita lakukan. Kemampuan melakukan teknik visual thinking, ya, imajinasi, saying, drawing, atau bisa kita mencoba ATM, amati, tiru, modifikasi.